warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarti Sundari, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan membawakan topik tentang perilaku produsen guna memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Supardi, SEMM. Teori perilaku produsen. Sebelum membahas mengenai teori perilaku produsen, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu produsen. Produsen merupakan orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk dipasarkan atau dijual, sedangkan produksi merupakan suatu menciptakan dan meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perilaku produsen merupakan salah satu pembahasan dalam ekonomi makro, yaitu mengenai permasalahan kemampuan seseorang, produsen, pada saat menggunakan jumlah daya yang ada untuk menghasilkan atau menyediakan produk yang bernilai bagi konsumennya. Teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku produsen adalah teori produksi yang dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu 1. Teori produksi dengan satu faktor berubah yang menjelaskan tentang hubungan antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Kemudian teori produksi dengan dua faktor berubah, yaitu yang menjelaskan tentang hubungan antara tingkat produksi dengan dua variabel faktor produksi, yaitu tanah dan tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi perilaku produsen yaitu ada satu perencanaan mengacu pada rencana yang baik untuk menghasilkan barang atau jasa yang memang benar-benar dibutuhkan konsumen. Kemudian ada pengorganisasian yang mengacu pada kemampuan produsen dalam mengordinasikan dan mengorganisasikan dengan baik berbagai sumber daya yang tersedia sehingga proses produksi dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga ada pengarahan yang mengacu pada kemampuan produsen dalam mengimplementasikan rencana yang telah dikoordinasikan dan diorganisasikan sebelumnya. Salah satunya dengan cara mengarahkan dan membimbing anak buahnya agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan produsen. Kemudian yang keempat, pengendalian mengacu kemampuan produsen dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap berbagai macam aktivitas yang telah dilakukan. Analisis teori produsen. Yang pertama, ada produksi jangka pendek, yaitu suatu perusahaan yang memiliki input tetap dalam menentukan berapa banyaknya jumlah input variabel yang harus digunakan untuk kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, produksi jangka panjang, yaitu suatu proses produksi tidak bisa diukur dengan waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Jangka input yang digunakan untuk proses produksi bersifat variabel. Pola perilaku produsen berhubungan dengan 3 hal yang penting, yaitu 1. Menentukan berapa faktor, berapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi digunakan. Yang kedua, menentukan berapa barang dan jasa yang akan diproduksi. Kemudian ketiga, menentukan berapa harga barang dan jasa yang akan dijual. Faktor-faktor produksi antara lain 1. Bahan baku atau sumber daya alam yang berpengaruh positif terhadap sistem produksi. Semakin tinggi ketersediaan bahan baku, maka semakin banyak barang yang bisa diproduksi, sehingga output yang dihasilkan pun meningkat. Yang kedua, modal. Tidak harus uang, tetapi juga bisa dalam bentuk alat-alat produksi. Semakin tinggi modal usaha, maka banyak pula barang yang bisa dihasilkan. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja, yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap sistem produksi. Menurut kualitasnya, tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik merupakan
tenaga kerja yang telah terdidik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang diperoleh dari pelatihan atau pengalaman. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmaninya dalam kegiatan produksi. Contoh perilaku produsennya, yaitu yang pertama, produsen atau perusahaan yang memproduksi buku tulis dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu siswa. Yang kedua, ada produsen atau perusahaan yang mengekspor biji besi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu produsen atau perusahaan yang mengendalikan persediaan bahan baku atau shuttlecock dalam rangka menjaga kontinuitas produk. Jenis produk produsen yang pertama ada produk total, yaitu faktor variabel yang produksi yang mengidentifikasi suatu output yang mungkin menggunakan berbagai tingkat input variabel. Kemudian yang kedua ada produk fisik rata-rata, yaitu total produksi dibagi dengan jumlah unit input variabel yang digunakan. Skema teori perilaku produsen secara umum, yaitu teori perilaku produsen tentang tujuan produksi. Tujuannya itu menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan nilai guna barang, memperoleh laba, menjaga kesinambungan perusahaan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemudian teori perilaku produsennya yaitu secara umum dan teori perilaku produsen tentang fungsi produksi. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.